Wa qulna ya Adamus kun anta wa zaujukal jannah. Ini saya kotaki. Wa qulna. Kenapa saya tidak kotaki ini? Karena saya akan tunjukkan betapa tinggi dan istimewanya perintah ini. Dan demi keagunganku. Sedikit kita belajar bahasa Arab, Bu. Kalau kita baca Al-Quran, ada kalimat begini ujungnya, na panjang. Dan kata gantinya kalau kembali kepada Allah, misal inna anzalnahu fi lailatil qadr, kan pakai na panjangnya, itu disebut namanya ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Kalau bahasa bebasnya, informasi yang disampaikan itu begitu penting, sampai saking pentingnya Allah menyampaikan itu dengan menunjukkan keagungan zatnya. Menerjemahkannya, hei, demi keagunganku, aku sampaikan ini yang begitu penting untukmu. Jadi kalau ibu temukan di Quran ngaji ada kalimatnya na, artinya informasi yang disampaikan begitu penting, tidak biasa dan istimewa. Saya ingin tekankan, ketika Allah menyebutkan kata zauj di sini dan sakinah, itu memberikan kesan bahwa kehidupan sakinah dan keberpasangan itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang tidak biasa. Ini poinnya. Di dalamnya ada laki-laki, di dalamnya ada perempuan. Pemahaman yang kedua, ketika Allah menciptakan Adam laki-laki, menciptakan perempuan yang kelak nanti kita kenal dengan nama Hawa, nanti saya kisahkan, itu pun memberikan kesan istimewa. Jadi jangan ibu simpulkan bahwa, maaf, cuma laki-laki yang istimewa. Tidak, perempuan juga istimewa. Saking istimewanya digunakan oleh Allah ta'zimun nafsi, keagungan dirinya untuk menunjukkan keistimewaan penciptaannya. Karena terkait perempuan yang kita bahas, saya khususkan pada aspek fitrah perempuan saja. Maka di titik pertama ini saya ingin tekankan, ketika Allah kemudian memilih kelahiran dari rahim seorang ibu, keluar misalnya laki-laki, keluar perempuan, maka jangan banyak mengeluhkan apapun, karena apa yang telah Allah tetapkan itu istimewa untuk kehidupan kita. Jelas? Lahir perempuan, alhamdulillah. Lahir laki-laki, alhamdulillah. Nanti saat masuk materi kehidupan rumah tangga, saya akan bahas lebih jauh. Tapi singkatnya begini, kalau terlahir satu anak dengan gender apapun yang dilahirkan, itu pasti membawa sifat khusus untuk melengkapi kebahagiaan di rumah tangga. Karena itu tidak ada satu pun anak itu yang sifatnya sama, pasti beda. Ibu boleh cek deh, ada 5 anak, itu kelima-limanya pasti beda karakternya. Jangan merasa akan disamakan, tidak. Dan setiap anak itu dia akan membawa karakter yang menyempurnakan kekurangan di ayah ibunya, plus menyempurnakan kebahagiaan di keluarga besarnya. Jadi kalau suami kurang, disempurnakannya oleh istri. Istri kurang, disempurnakannya oleh suami. Suami istri kurang, yang menyempurnakan siapa? Sifat anak-anak. Sifat anak-anak. Makanya berbahagialah ibu kalau ada anak aktif misalnya. Sebab kalau dia diam saja, nggak akan keluar karakter ibu. Kreativitasnya nggak akan muncul. Nah, sini Alex. Sini ke mama. Diem aja. Ya, pasti anak 1, anak 2, anak 3 itu punya karakter khusus yang menyempurnakan keadaan orang tuanya. Yang dahsyat, kadang dia menjadi landasan kebahagiaan untuk mewujudkan harapan kedua orang tuanya. Orang tuanya udah nabung, nggak mampu lama, anaknya divonis bahkan secara medis tidak ideal, ya. Tapi ternyata Allah anugerahkan cepat dia menghafal Quran dan haji kedua orang tuanya justru karena dari anak yang dianggap cacat itu. Makanya hati-hati ya. Maka wazaujuka, ini Adam, yang ini zauj menunjuk kepada pasangannya, perempuan. Namanya belum kita sebutkan. Sudah? Kesimpulan pertama, saat Allah menciptakan perempuan sebagai pasangan Adam alaihissalam, memberikan kesan yang pertama bahwa perempuan dicipta dalam keadaan istimewa. Jelas?
Jadi berbahagialah ibu, bersyukurlah ibu diciptakan oleh Allah sebagai seorang perempuan karena ada keistimewaan yang Allah titipkan hanya pada ibu, bukan pada yang lain. Itu yang kemudian penting untuk diketahui setelahnya. Itu dulu satu. Plus kalau berharap-harap kemudian menikah dengan suami berusaha ikhtiar pengen punya anak laki-laki, ternyata lahir perempuan. Dan nikmat anak ini unik. Pengen cepat, lambat. Pengen lambat, cepat. Padahal marahan kan, tapi hamil lagi gitu kan. Tuh. Kemudian pengen laki-laki, perempuan. Pengen perempuan, lahir laki-laki. Jadi ketika yang diharapkan laki-laki, lahir perempuan, jangan langsung disimpulkan, ah ya Allah, saya kan berharapnya ini punya rencana ini. Ketika rencana ibu ternyata berbeda dengan rencana Allah, ikutkan rencana ibu pada rencana Allah. Itulah yang dialami Hannah saat mengandung, berharap lahir laki-laki, ternyata yang lahir perempuan, Maryam. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-36. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika Hannah lahiran, lahir perempuan. Padahal dengan Imran suaminya, itu doanya panjang, pengen laki-laki, pengen laki-laki. Sampai mohon maaf, sebelum Maryam lahir, itu Imran meninggal. Jadi Imran itu tidak menyaksikan kelahiran Maryam. Begitu kemudian lahiran, lahir perempuan. Kata ibunda Maryam, ya, Sayyidah Hannah, ya, rahimahullah, beliau berkata, ya Allah, kok perempuan ya? Maksudnya saya menyiapkan garis laki-laki supaya mewarisi sifat-sifat ayahnya, meneruskan kemudian misinya, lahirnya perempuan. Apa jawaban Allah? Ibu tolong garis bawah ya. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Aku lebih tahu keistimewaan dan hikmah kelahiran bayi ini, dan tidak sama keistimewaan laki-laki dengan perempuan. Perempuan pun ada keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. Itu poinnya. Ayat ini adalah pembuktian bahwa Islam melalui Al-Quran mengangkat derajat perempuan. Jadi sebelum ada isu-isu di luar tentang gender, tentang perempuan dihormati, dihargai, Islam itu sudah menempatkan sesuai fitrahnya. Jadi Bu, maksud saya, cukuplah ibu ngaji Quran, ngaji hadis, ibu terhormat. Dan yang menempatkan itu Allah. Karena saya melihat aktivis perempuan kekinian itu lebih mengambil teori-teori yang justru dalam teori itu merendahkan derajat perempuan yang sudah Allah tinggikan. Allah sudah bilang, saya membuat keadilan, datang kesetaraan. Setara itu tidak akan pernah adil, Bu, karena adil itu tidak harus setara. Yang adil itu diberikan sesuai dengan maslahatnya. Saya tanya ibu deh, ibu punya anak SD, SMP, SMA. Anak SD ibu kasih 10.000. Anak SMP ibu kasih 10.000. Anak SMA ibu kasih 10.000 juga. Saya tanya, setara nggak? Setara, karena sama. Adil tidak? Tidak, karena beban anak SMP tidak sama dengan SD. Beban SMP tidak sama dengan S. Jadi tidak melulu yang harus dimiliki laki-laki, perempuan harus punya. Tidak setiap yang dikerjakan perempuan, laki-laki harus punya. Jadi adil itu tidak harus setara. Problemnya setara, yang dibawa itu kesetaraan, bukan keadilannya. Jelas di sini? Oke, jadi saya ingin berikan motivasi, bangga dulu sebagai apa? Perempuan. Nanti di pengajian bapak-bapak saya akan sampaikan bangga sebagai laki. Supaya adil. Nah, maaf ya, saya agak semangat. Maksud saya itu supaya betul-betul optimis. Karena saya perhatikan sekarang sudah jadi perempuan, pengen jadi laki-laki. Ya, ada yang sebaliknya juga. Ada razia, begitu ketangkap, nama siapa? Nia, Pak. Nama Nia. Nama lengkap yang betul Kurniadi. Udah singkat tuh. Satu. Dah. Sampai di sini dipahami?